Saya masih ingat salah seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal, namanya Pak Ayub. Dia pernah ngajar kepada kami, kalau sampai ada anak atau keluarga hamba Tuhan mati kelaparan, saya pesan tulis di batu nisannya, orang ini mati gara-gara Tuhan tidak bertanggung jawab. Wih, tegas betul yang ngomong begitu. Dan itu nggak mungkin ada keluarga anak Tuhan mati kelaparan, tidak mungkin. Katakan amin, saudara. Nah, maka itu jangan takut. Kalau Tuhan mengatakan janganlah, hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, lalu bagaimana jalan keluarnya? Dia berikan jalan keluar. Ya. Jalan keluarnya bukan panik, bukan bingung, bukan cari utangan, bukan ini, bukan. Jalan keluarnya dikatakan begini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim dalam doa dan permohonan. Dengan apa lagi? Jangan lupa yang bagian ini, ucapan syukur. Nah, ini yang saya katakan tadi, pikirkan, diskusikan dengan Tuhan. Jadi dalam doa, permohonan, ucapan syukur, itu artinya kita diskusi, mikir, ngomong dengan Tuhan. Jangan terus kepala suara pukuli sendiri, capek aku capek, nggak tahu mikir apa. Jangan, pusing betul nanti kepala kamu pikir, kamu pukuli. Diskusi dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, ajak Dia bicara. Bagaimana itu? Saya mau ulangi lagi supaya tidak lupa. Motivasi hati itu dimulai dari kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu bisa macam-macam, maka itu tentang apapun juga dikatakan tadi begitu. Nah, dari kekhawatiran ini bisa muncul segala sumber malapetaka dalam hidup saudara. Sebetulnya kami akan berangkat itu hari Rabu. Memang ada perubahan karena kami nggak jadi ke Israel. Bingung menentukan waktu bagaimana ini. Terus saya telepon ke Biak untuk cari jadwal pesawat dari Biak ke Nabire. Lalu Jumat pagi-pagi kami berangkat. Saudara, begitu pesawat mendarat, saya beritahu Pak Susanto, itu pesawatnya sudah ada. Karena kami lihat 2 Twin Otter ada di lapangan. Begitu turun bilang, pesawatnya nggak jadi berangkat hari ini. Kapan? Minggu. Ya ampun, bikin apa 2 hari di sini? Terus saya ajak, ayo kita berdoa, ayo mengucap syukur kepada Tuhan. Entah dia mengucap syukur dengan atau enggak, saya juga nggak tahu. Pokoknya saja dia berdoa. Habis saya bisa bayangkan bagaimana dia sebagai orang dagang, orang sibuk, 2 hari itu berharga sekali buat dia. Ngapain? Tapi Tuhan ngatur, ya saya lihat dia bisa bersukacita. Lalu Sabtu kemarin, jadi sore bisa pelayanan di lembaga pemasyarakatan di sana. Lalu Sabtu malam bisa pelayanan di kaum muda. Terus Minggu pagi kami berangkat. Nah, jadi saya nggak tanya dengan dia bagaimana, apakah ada sesuatu, tapi saya lihat dia bersukacita. Nah, saudara, kalau kita tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal, maka bawaan kita bisa cuma marah saja. Sudah itu, nggak ada yang lain, karena nggak bisa mengucap syukur. Mau bagaimana lagi? Nah, coba perhatikan siapa di antara seorang hari-hari ini dikuasai kekhawatiran. Siapa? Jangan ada satupun khawatir. Termasuk situasi keamanan yang ada di Nabire ini. Jangan itu dibuat khawatir dalam hati kita. Diskusikan dengan Tuhan. Katakan amin. Apa-apa, ajak dia. Coba ya, saudara garis bawahi 3 kata kerja penting di sini untuk mengatasi kekhawatiran, dan saya simpulkan diskusi tadi. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim. 1, dalam doa. 2, permohonan. Yang ketiga, dengan ucapan syukur. Bagus sekali kalau ini kita bisa lakukan kepada Tuhan. Terus ayat 7. Hasilnya apa? Kalau kita sudah diskusi dengan Tuhan, perhatikan ayat 7 hasilnya. Apa yang ditinggalkan, yang diberikan? Damai sejahtera. Saudara, ini yang penting dalam kehidupan kita. Damai sejahtera. Saya percaya semua kita pasti pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera itu menghasilkan yang pertama adalah ketenangan. Betul nggak? Damai sejahtera itu menghasilkan ketenangan. Nah, ketenangan itu yang menyebabkan seseorang bisa berpikir dengan baik. Bagaimana orang bisa berpikir dengan baik kalau dia nggak tenang? Wah, malah jadi kacau. Perkara kecilnya bisa jadi besar. Jadi hasil diskusi dengan Tuhan, hasil berdialog dengan Tuhan, hasil berpikir dengan Tuhan. Jangan berpikir dengan diri sendiri, apalagi dengan maling-maling, jangan sampai. Maka hasilnya adalah damai sejahtera. Amin. Itu luar biasa. Nah,
Damai sejahtera Elohim yang melampaui akal kita, segala akal. Kadang-kadang kita ini sombong, sudah goblok sombong lagi. Artinya begini, jangan marah dulu saya ngomong. Kalau pinter sombong nggak apa-apa. Sudah tahu, jangan tertawa dulu, saya jadi tertawa juga. Sudah tahu kalau lagi khawatir kan nggak bisa mikir. Betul nggak? Orang khawatir itu pikirannya sudah kacau, betul. Sudah tahu nggak bisa mikir, kok masih coba-coba ngatur hidup sendiri, itu namanya sombong. Loh, ya tahu nggak saudara? Ya tahu. Orang khawatir itu pasti panik. Kalau sudah panik pasti nggak bisa mikir apa-apa. Nah, pikiran itu ada di dalam akal. Ini cara kerjanya firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sudah terpepet, terjepit, betul-betul nggak bisa mikir apa-apa lagi, sudah jangan paksa diri untuk terus mikir bagaimana, percuma, sudah nggak bisa. Ini yang saya mau katakan tadi, sudah goblok sombong lagi. Ternyata sudah nggak bisa mikir, sudah diam saja. Nah, tunggu damai sejahtera Tuhan yang melampaui. Ini yang luar biasa. Kalau ada satu kekuatan yang bisa melampaui akal kita, berarti pikiran kita ditaklukkan. Kan melampaui segala akal kita. Ya toh? Nah, kalau pikiran kita sudah ditaklukkan, wah, jalannya luar biasa. Sungguh jalannya luar biasa. Barusan ini dari tanggal 3, saya dengan 2 orang hamba Tuhan, satu dari saudaranya Simpson, satu suku, masuk ke pedalaman namanya Pujungan. Saya belum tahu tuh Pujungan di mana. Nah, berita ini saya terima dari bulan Januari yang lalu bahwa awal Maret nanti akan masuk ke pedalaman. Baik kalau begitu. Nah, dengan MAF Kalimantan kami sudah cukup baik. Ternyata hari apa? Istri saya terima telepon bahwa itu nggak jadi. Saya masih ingat pertama ke klien tahun 1995 juga begitu, dibilang nggak jadi. Nah, terus begitu istri saya telepon, Pak Eli bilang nggak jadi. Ini ketua wilayahnya loh. Saya telepon balik, nggak bisa. Pokoknya harus berangkat. Dia kaget juga dengar begitu. Jadi apapun terjadi Pak Daniel saya berangkat. Siap. Saya tanya masalahnya apa? Saya tanya, padahal saya sudah tahu. Cuma saya ingin lebih jelas saja. Pak Alim nggak jadi berangkat. Nah, kalau dia sudah bilang Pak Alim nggak jadi berangkat, berarti nggak ada uang. Itu maksudnya. Pokoknya berangkat sudah. Saya bilang begitu. Terus bagaimana? Karena masih charter, maafnya itu. Sudah pokoknya kita mesti berangkat. Saya yakin ini kehendak Tuhan. Saudara betul, radionya lagi rusak yang di pedalaman sana. Jadi waktu dia bilang batal, ini ternyata Pak Eli itu nggak sempat kirim berita ke pedalaman itu. Jadi mereka sudah siap untuk acara itu ada. Saya pikir, oh setan ini kurang ajar betul, kamu membuat yang sama dengan peristiwa yang di Krayan tahun 95 yang lalu. Akhirnya kami tetap berangkat, dan sungguh Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa. Nah, hal yang sama saya katakan. Buat saya kalau saya nggak jadi ke pedalaman itu, enak saya langsung aja balik ke sini. Sudah karena saya sudah tahu Israelnya batal. Tapi saya diskusi dengan Tuhan bagaimana ini? Enggak, tetap berangkat. Ya udah, saya cuma ngikut saja apa yang dia suruhkan. Nah, begitu berangkat, kami tiba di Balikpapan. Saudara, saya rencana langsung mau ke Samarinda. Karena berangkat dari Samarinda itu tanggal 2. Saya berangkat dari Surabaya. Tapi di Balikpapan, jemaat di sana minta tunggulah semalam ini. Karena nanti malam ada doa jemaat. Lalu besok itu berangkat jam 7 pagi. Bagaimana? Ya 4:30 atau dari Balikpapan. Saya pikir capek betul nih. Ya udah. Lagi sekali diskusilah dengan Tuhan. Dia memberi saya rasa sejahtera yang melampaui segala akal saya. Saya bilang, secara akal saya bilang tidur saya bakal kurang lagi nanti ini. Sudah di sini pelayanan. Besok pagi-pagi 4:30 mesti berangkat. Jam berapa mesti tidurnya? Udahlah, pokoknya melampaui segala akal. Akhirnya 4:30 pagi berangkat. Jam 7 tiba, timbang barang. 7:30 langsung berangkat. Saya belum pernah ke daerah itu. Ada suku Kenyah dan Punan yang di daerah itu. Nah, jadi kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan, lalu cuma mengandalkan akal kita sendiri, nggak akan sampai, nggak akan nyampe apapun juga. Jadi biasakan saudara, di dalam semua hal yang menyulitkan kehidupan kita, diskusikan dengan Tuhan. Maka damai sejahteranya sendiri yang melampaui segala akal kita. Sudah nggak bisa berpikir kok. Kalau sudah terjepit, sudah ke pojok itu nggak bisa berpikir. Kalau sudah begitu, jangan coba-coba berpikir. Malah hasilnya nggak karu-karuan nanti itu. Kalau sudah gitu lebih baik tenang, diam di hadapan Tuhan, mencari hadiratnya, mencari wajahnya, bersekutu dengan Dia.